Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan ya keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana sikap kita di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Hadis berikutnya nomor 471, ini menurut nomor hadis yang ada dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Wa an Abil Abbas, dan dari sahabat Nabi yang bernama Abul Abbas, bapaknya Abbas, namanya dia adalah Sahl bin Sa'din As-Sa'idi, Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, sahabat Nabi ini bersabda, sahabat Nabi ini berkata, Ja'a, dulu pernah datang. Siapa yang datang? Rojulun, seorang laki-laki. Datang kemana? Ilan nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain dia datang? Faqala, lalu dia sahabat Nabi ini berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dulluni, tunjukilah aku, ala amalin, kepada suatu amalan, kepada satu perbuatan, yang idza amiltuhu, apabila aku mengamalkannya, apabila perbuatan itu aku memperbuatnya, ahabbani Allahu wa ahabbaniyan nasu. Ahabbani, akan mencintai aku, akan menyukai aku, Allahu Allah, wa ahabbani, dan akan mencintai aku pula an-nasu, orang-orang banyak ini. Jadi orang laki-laki ini berkata, Ya Rasulullah, tunjukilah aku kepada suatu amalan yang kalau aku mengamalkannya, Allah akan senang atau suka, cinta kepadaku, dan orang banyak juga suka kepadaku. Apa itu? Faqala, maka beliau Rasulullah SAW bersabda. Sederhana sekali beliau menasihati. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah kamu di dunia, pada dunia ini. Yuhibbukallah, Allah nanti akan mencintaimu. Wazhad, dan zuhudlah kamu, fima, pada apa yang indan nas, ada pada manusia. Yuhibbukan nas, akan mencintai kamu juga manusia. Jadi saudara-saudara, ini resep dari Rasulullah SAW untuk hidup disukai, dicintai oleh Allah, dan disukai oleh orang banyak. Susah kan? Disukai oleh orang banyak. Caranya gampang. Zuhudlah kamu pada dunia ini. Zuhud itu apa? Nah, ini perlu dijelaskan. Kalau dulu guru saya, Kiai Haji Mudakir itu, beliau menerangkan zuhud itu tidak terlalu mementingkan dunia. Tidak mementingkan dunia. Dunia ini tidak penting. Yang penting itu akhirat. Dunia ini kamu ambil untuk akhirat.
Tapi ada yang memahami salah atau gagal paham atau salah paham tentang makna zuhud ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, di sini dikatakan di sini diterangkan oleh sebagian ulama ya. Ada sementara orang yang berpendapat bahwa yang dinamakan zuhud itu adalah dengan menyiksa diri sendiri. Makan dan minum harus dikurangi sebanyak-banyaknya. Demikian pula tidur dan istirahatnya dikurangi. Makanya jangan banyak-banyak, tidurnya jangan lama-lama. Rambutnya dibiarkan kusut. Enggak usah disisir. Padahal Rasulullah SAW itu bersisir juga loh. Rasulullah itu manusia yang paling zuhud. Tapi beliau sisiran. Dan beliau kalau bersisir itu belahan kanan dulu yang disisiri. Serit, serit, serit. Terus baru yang kiri. Serit, serit. Kira-kira begitulah, aku gak pernah lihat. Dalam hadis diterangkan Nabi ini kalau sisiran, yang sebelah kanan dulu yang disisiri, terus yang sebelah kiri. Karena rambut Nabi kan panjang. Dalam sebagian riwayat rambut Nabi itu pernah panjang sampai sebahu. Makanya ada kiai, ada gus yang rambutnya gondrong. Itu niru Nabi. Yang ditiru cuma rambutnya gondrong itu. Tapi mendukung orang yang enggak jelas. Ya sudah, kembali ke sini ya. Terus mandi pun harus jarang-jarang. Oh, seminggu sekali mandinya. Terus berjalan harus menundukkan muka. Gak boleh lihat sana kemari, gak boleh lihat cewek cantik. Gak boleh lihat perempuan cantik. Loh kita jalan ini ketemu orang itu ya macam-macam Pak. Jangankan di mall atau di jalan raya, di Masjidil Haram, di masjid di Mekah, di Madinah itu ketemu kok kita. Papasan dengan orang, enggak pakai cadar gitu kan, lihat perempuan. Ya, ini menurut mereka ini jalan harus menunduk terus. Ya sudah, menunduk aja terus, nabrak tiang listrik kamu. Terus tidak perlu bekerja keras-keras. Cukup menerima belas kasihan orang lain, bertasbih sepanjang hari dan malam, dan lain-lain kelakuan yang bukan-bukan, kata kiai ini, kata ulama ini. Jelaslah bahwa bukan yang demikian ini yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengertian tentang zuhud sebagaimana tercantum dalam hadis ini tadi. Memang zuhud itu apabila kita lakukan, pasti kita akan dicintai oleh Allah dan seluruh manusia. Kenapa? Karena Nabi bersabda ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukilah aku kepada perbuatan, amalan yang kalau aku melakukannya, memperbuatnya, Allah akan cinta kepadaku, orang banyak juga cinta kepadaku. Nabi bilang, izhad fid dunya. Zuhudlah kamu pada dunia ini. Yuhibbukallah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi kita disuruh oleh Nabi, kalau kepengen dicintai oleh Allah, zuhud pada dunia. Dunia ini jangan dipenting-pentingkan. Yang dipentingkan itu nomor satu itu Allah. Dalam hidup kita ini yang paling penting itu Allah. Urusan kita dengan Allah. Kita sedang belajar begitu itu. Kita belum tahu ini lulus apa enggak nanti. Menang apa enggak di akhir hayat kita. Berhasil mendapatkan cinta Allah, ridho Allah, belas kasih Allah atau rahmat Allah, ridho Allah atau tidak. Belum pengumuman kok. Kalau KPU sudah mengumumkan, walaupun ketuanya mengumumkan sambil nangis.
Karena dia tahu salah ini yang dia umumkan ini. Ya. Sambil menahan tangis. Jadi pengumuman kita ini sudah dicintai oleh Allah belum tahu. Kita berharap sih kita dicintai oleh Allah. Yang kedua, wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu pada apa yang ada pada orang lain. Jadi kalau zuhud kepada Allah, zuhud pada dunia, anggaplah dunia ini tidak penting gitu loh, dibandingkan dengan akhirat maksudnya. Yang lebih penting itu urusan akhirat. Urusan dunia itu harus dibelakangkan. Diutamakan itu urusan akhirat. Jadi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, ngaji apa enggak, ngaji apa enggak, ngaji apa enggak, ya ngaji. Tuh. Ngaji apa tidur, ngaji apa tidur, ya ngaji, waktunya ngaji kok, tidur kan nanti bisa. Jadi yang tidur dulu sekarang bangun. Ya. Terus sedekah apa enggak, sedekah apa enggak, sedekah apa enggak, sedekah. Duitnya kurang tuh, duitnya hilang tuh, enggak hilang. Disimpan oleh Allah kok. Dan di dunia ini bisa ditambah oleh Allah. Kalau ikhlas. Tuh. Jadi zuhud pada dunia itu tidak terlalu mementingkan dunia. Nomor satu kita pentingkan urusan dengan Allah. Nah kita sudah begitu atau belum? Jangan tanya pada orang lain. Tapi tanya pada diri sendiri. Dan jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Nggak bisa jawab. Zuhudlah kamu pada apa yang ada pada manusia. Maksudnya kamu jangan kepingin dengan apa yang ada pada orang. Ada orang punya mobil. Aku pengen mobil itu, enggak boleh. Ya kalau kamu pengen mobil itu kamu cari sendiri yang seperti mobil itu, tapi jangan cari yang punya orang itu. Ya. Kamu lihat ada orang istrinya cantik banget, kayak putih kayak angsa. Aku kepengen punya bini kayak gitu tuh loh. Ya itu punya orang. Kalau kamu pengen bini yang kayak gitu, cari banyak bini-bini yang putih-putih itu, angsa banyak itu. Angsa. Jadi kalau kamu kepengen, jangan kepingin apa yang pada orang. Sekarang Pak Prabowo dan Gibran sudah dinyatakan menang oleh KPU. Menang bener apa menang curang, nggak tahu. Nah kita jangan kepingin. Duh kenapa ya kok Pak Prabowo kok bukan kita ya. Benai itu dunia itu masalah kecil. Ya raja. Nah sudah ya. Ini zuhud pada yang ada pada orang. Enggak boleh. Ini hadis ini hasan riwayatnya, derajatnya rawahu Tirmidzi rawahu Ibnu Majah, yang meriwayatkannya Ibnu Majah wa ghairuhu, dan yang selain beliau bi asanida hasanah, dengan sanad-sanad yang sahih. Berikutnya, jadi zuhud di dunia ya. Nomor berikutnya wa ana Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu an. Nih bagaimana Rasulullah SAW hidup di dunia ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, istri Nabi Aisyah ini berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diwafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma fi baiti, dan tidak ada di rumahku, min syai'in, dari sesuatu apapun, yang yakuluhu, kita orang bisa memakannya, dzu kabidin, tidak ada sesuatu pun yang dzu kabidin mempunyai, dzu kabidin maksudnya daging gitu loh. Tidak ada satu potong daging pun yang orang bisa memakannya. Rasulullah SAW itu wafat dalam keadaan di rumahnya itu tidak ada sekerat sepotong daging pun yang orang bisa makan, illa kecuali yang ada, kata Aisyah, syatru syairin, cuma separuh tepung gandum.
fi raffin li, yang ada di wadah milikku. Masya Allah. Rasulullah SAW meninggal itu makanan di rumahnya cuma ada gandum, belum dimasak lagi. Kalau roti kan sudah dimasak. Ya. Lalu kata Aisyah, fa'akal tu, maka aku pun memakan minhu darinya. Aku makan. Aisyah nih, istri Nabi ini loh. Makan makanan minhu dari makanan yang ada di rumah beliau Nabi, di rumah Aisyah, di rumah Nabi. Makan dari roti tadi, dari gandum tadi, hatta sampai tola alaya, berkepanjangan atas diriku sampai beberapa lama. Tuh. Fakil tuhu, lalu aku menakarnya. Fafania, setiap hari ditakar, dimasak, fafania, lalu habis. Itu kayak gitu Pak, rumah tangganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dibandingkan dengan kita ini, kita nggak ada apa-apanya Pak. Kita ini nggak seperti Nabi nih. Loh, Nabi loh itu manusia yang paling mulia. Yang kalau beliau mau, beliau tinggal suruh sahabatnya, belikan aku ini. Orang pasti akan rebutan membelikan. Tapi beliau tidak pernah begitu itu. Masya Allah. Nih, itu rumah Nabi. Nabi wafat dalam keadaan di rumahnya nggak ada makanan yang dimakan kecuali untuk beberapa hari saja. Dan itu gandum, nggak ada dagingnya. Kalau roti campur daging kan enak. Orang kita bilang apa itu? Roti yang burger, burger. Ini di rumahnya cuma ada satu sair, dan apa satu sair? Satu sair setengah gandum, maksudnya syai'un min sair, hanya ada sesuatu dari tepung gandum saja. Tidak banyak, tidak bertonton, tidak berkilo-kilo, berkuintal-kuintal, sedikit aja. Masya Allah, itu Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW dalam urusan dunia ini enggak seperti kita. Tiap pagi beliau, tiap hari beliau mengunjungi istrinya. Ini giliran siapa nanti yang beliau bermalam di situ, itu nanti yang terakhir dikunjungi. Dikunjungi yang pertama dulu, yang bukan gilirannya. Tanya dulu, wahai Aisyah, di rumahmu ada makanan apa? Gak ada ya Rasulullah. Ya udah, kalau itu aku puasa. Itu subuh-subuh, ba'da subuh. Jadi niat puasa sunat itu boleh sesudah lewat waktu subuh. Tapi niat puasa Ramadan halus sebelum subuh. Nanti di satu hari yang lain datang lagi ke rumah istrinya, ada makanan, enggak ada Rasulullah, ya udah aku puasa. Datang lagi ke istri yang lain, ada makanan, ada Rasulullah, ini diberi hadiah sama si fulan itu, ya udah aku makan, aku enggak puasa. Itu kayak begitu Pak Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau kita kan enggak kayak gitu Pak. Ada nasi enggak ada, belikan sekarang. Gitu. Istrinya yang kaget, belikan mana duitnya? Uangnya enggak ada, kok suruh beli, enak aja sampean. Nah, itu Rasulullah SAW. Ya, berikutnya nomor 474. Wa an Amr bin Al-Hars, dan dari sahabat Amr bin Al-Hars, akhi Juwairiyah. Amr bin Al-Hars ini adalah saudaranya Juwairiyah bintil Harith. Juwairiyah ini salah satu nama istri dari istri-istri Rasulullah SAW. Juwairiyah binti Al-Harith, Ummil Mukminin. Beliau adalah ibu orang-orang beriman. Ini gelar untuk istri Nabi. Radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah ridha kepada keduanya, kepada Juwairiyah dan kepada saudaranya yang bernama Al-Harith. Qala Amr bin Al-Harith ini berkata, Mataroka, kata dia, Mataroka tidaklah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia, maksudnya tidaklah beliau Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini inda mautihi, di waktu kematiannya, di waktu wafatnya, dinaron, 1 dinar pun tidak ada. Nabi kita wafat dalam keadaan
menurut Al-Haris yang saudara iparnya Rasulullah ya, karena saudaranya dia istrinya Rasulullah. Rasulullah SAW itu wafat dalam keadaan di rumahnya itu tidak ada satu keping uang dinar pun, tidak ada. Wala dirhaman, dan tidak pula satu dirham. Satu dirham aja, satu keping uang dirham itu enggak ada. Wala abdan, dan tidak pula satu budak pun, tidak ada, tidak punya budak. Wala amat, budak laki-laki. Wala amatan, dan tidak pula ada satu budak perempuan pun. Wala syai'an, dan tidak ada sesuatu apapun. Nabi meninggal dalam keadaan di rumah beliau itu tidak meninggalkan apa-apa, illa kecuali yang beliau tinggalkan adalah baghlatahu al-baidha'a, baghlatahu al-baidha', bighol beliau yang berwarna putih, kendaraan beliau yang warnanya putih. Kendaraan Nabi kan bighol. Bighol itu blasteran antara kuda dengan keledai. Ya. Itu kendaraan Nabi warnanya putih. Yang ditinggalkan cuma kendaraan yang wujudnya binatang, bukan mobil putih, bukan. Tadi malam aku dapat notifikasi. Ada mobil baru, kalau mau beli. Dalam hatiku, enak aja ngomong mau beli. Dikasih lihat fotonya, bagus juga ya mobil ini ya. Mobil putih, bagus. Nabi meninggal dunia itu dalam keadaan cuma meninggalkan bighol berwarna putih kendaraan beliau ini. Terus apa selanjutnya? Yang yarkabuha, beliau suka menaikinya. Itu satu, peninggalan beliau satu kendaraan. Yang kedua wasilahahu, dan pedang beliau, pedang Rasul. Katanya sampai sekarang masih ada, disimpan di museum di Irak ya. Di Irak apa di mana gitu, aku pernah baca. Di Irak apa di mana ya? Hah? Hah? Irak. Kairo. Oh, di Kairo ya? Aku pernah baca ceritanya. Itu pedang beliau. Yang berikutnya apa? Wa ardon, dan ada satu tanah, sebidang tanah yang ja'alaha, beliau telah menjadikan tanah itu li ibni sabil, untuk keperluan ibnu sabil, sodakotan, sebagai sodakoh. Masya Allah, ini manusia yang paling mulia, lebih mulia dari seorang presiden manapun. Tapi meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa kecuali itu tadi, kendaraan putih, binatang, bukan mobil Porsche putih atau Lamborghini putih, bukan. Ya. Tapi bighol, kemudian pedang yang biasa beliau pakai untuk perang. Kemudian yang ketiga, ini sebidang tanah yang sudah beliau jadikan sebagai sodakoh, udah diwakafkan tanah tadi untuk Ibnu Sabil. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Jadi dari sini kita tahu bagaimana Rasulullah SAW itu meninggalkan dunia ini merdeka. Gak ada yang perlu dipertanggungjawabkan di akhirat sana nanti. Masya Allah. Nah kalau kita ini Pak, ya Allah, saya ini loh punya HP 2 ini bagus-bagus semua, walaupun ini semua dikasih orang ini Pak. Masya Allah. Kalau suruh beli pakai uangnya sendiri, aku mikir-mikir dulu. Kadang-kadang aku mikir gitu, kepingin juga ya, tapi ngapain sih, sudah punya kok kepingin. Tiba-tiba ada orang datang, dok mau ini kah dok? Oh ya mau lah, dikasih kok. Nanti anakku yang minta, Pak itu untuk aku Pak. Anakku kan banyak, perempuan-perempuan lagi itu. Perempuan-perempuan senengannya gini-gini Pak. Ya, sudah ya. Jadi begitu Rasulullah SAW. Berikutnya nomor 476. Wa an Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Dan dari sahabat Nabi yang bernama Sahl bin Sa'id As-Sa'idi. Ini nama sahabat ini aku hafal banget ini.
hadis beliau inilah yang aku hafal. Yang mengatakan bahwa kalau kita sholat, di mana kita duduk di tahiyat, di tasyahud, yang di situ salam, duduknya tawarruk, bukan iftiros. Itu yang saya pegang dan itu yang saya amalkan. Makanya saya kalau sholat subuh, duduknya tawarruk. Sholat witir 1 rakaat, tawarruk. Sholat witir 3 rakaat tanpa tahiyat awal, tawarruk. Nabi bilang begitu kok. Para sahabat bilang begitu kok. Rasulullah SAW itu kalau sholat, di mana beliau duduk di rakaat, di tahiyat, yang di situ salam, beliau duduknya tawarruk, bukan iftiros. Walaupun sekarang ini ada yang memproklamirkan, menggembor-gemborkan bahwa duduk itu kalau 2 rakaat iftiros, 1 rakaat iftiros, witir 3 rakaat iftiros. Ya kono karepmu, aku ora tertarik. Enggak tertarik untuk mengikuti. Itu bukan dari Rasul, pendapat aja itu. Pendapatnya kalau enggak salah Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah. Saya belum pernah baca sendiri sih. Ada sebetulnya kitabnya itu. Ada sebuah risalah kecil yang menulis itu Imam Ahmad bin Hambal bagaimana Rasulullah SAW sholat. Saya lupa detailnya, nanti mau saya baca lagi coba. Betulkah Imam Ahmad bin Hambal pendapatnya seperti itu? Nah, kalau orang mau mengamalkan seperti itu ya silakan. Urusan amal itu urusan akhirat kok, urusan kita dengan Allah kok. Aku enggak mau main-main kalau urusan dengan Allah, dengan urusan akhirat itu. Pokoknya yang yakin dari Rasulullah SAW itu yang saya jalani, ya, yang saya yakini. Yang tidak saya yakini enggak akan saya jalani. Walaupun saya ngomong gue, yang ngomong itu katanya ustadz apa kiai atau ulama tingkat dunia akhirat. Selama bukan Rasulullah SAW, enggak tertarik. Ya, sudah kembali ke sini. Apa kata Rasulullah? Apa kata sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu ini? Kalau beliau berkata, kalau telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Rasulullah SAW telah bersabda, "Lau kanatid dunya, kalaulah ada dunia ini, kalaulah dunia ini adanya, ya, kalau dunia ini adalah," kata beliau ini, sahabat Nabi ini, "ta'dilu, sebanding indallahi, di hadapan Allah, sebanding dengan janaha ba'udhatin, 1 sayap seekor nyamuk." Kalau dunia ini di hadapan Allah nilainya sebanding dengan 1 sayap nyamuk, masako, tidaklah Allah pasti Allah tidak akan memberi minum kepada kafiron, 1 orang kafir pun, minha, darinya, dari dunia ini, walaupun cuma syarbata ma'in, seteguk air saja. Ini kata Rasulullah SAW. Seandainya dunia ini nilainya di hadapan Allah itu sama dengan 1 sayap nyamuk, Allah enggak akan kasih minum orang kafir itu seteguk air pun. Tapi karena dunia ini di hadapan Allah itu nilainya lebih rendah daripada 1 sayap nyamuk loh. Bukan 2 sayap. Nyamuk kan sayapnya ada 2, sepasang kan. Cuma sekali-sekali perhatikan nyamuk itu kalau lagi nempel. Oh iya, sayapnya 2 ya. Kalau enggak terbang. Mendekati gini terbang dia. Jadi dunia ini dibandingkan dengan sayap nyamuk itu masih lebih berharga sayap nyamuk, kata Rasulullah SAW. Karena dunia ini tidak berharga, makanya orang-orang kafir itu minta apa saja oleh Allah dikabulkan. Dikabulkan oleh Allah. Oh, enggak ada gunanya kok. Tapi kalau orang yang beriman oleh Allah, Allah ngasihnya enggak dicurahkan begitu, enggak. Disimpan, dikasih sedikit-sedikit aja orang beriman. Itulah sebabnya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya.
Beliau itu pernah menangis di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf itu orangnya itu pengusaha. Setiap kali dia berusaha apa saja jadi duit, Pak. Ya mungkin seperti saudara-saudara sekalian yang jadi pengusaha, pebisnis, main apa saja jadi duit. Main karet jadi duit, main sawit jadi duit, banyak lagi duitnya. Main tambang jadi duit, main pasir jadi duit. Saya baru tahu, Pak, di Sungai Sampit ini, Pak, Sungai Mentaya ini ke hulunya sana, daerah apa namanya itu, apa kemarin dia bilangnya itu, pokoknya Bajarum ke sana sedikit. Pokoknya daerah itu sungai itu sekarang ada pengusaha yang mengeruk pasirnya, Pak. Pasirnya dikeruk, dipindah ke apa namanya itu, yang untuk ngangkut tongkang, itu dikirim ke Jawa, Pak, dijual di Jawa. Belinya di sini 350.000 per kubiknya, per apa nggak tahu. Sampai di Jawa jadi 700.000. Nah kan 2 kali lipat harganya, lumayan itu. Pasir, nggak pakai modal, cuma ngeruk, pinjem alatnya. Itu pasir untuk bangunan rumah. Kalau pasir-pasir di Jawa itu, kalau untuk bangun rumah sebelum dicampur semen itu diayak dulu, Pak. Ya, diayak. Yang pasir dari Merapi, yang dari itu yang biasa. Kalau sampai naik mobil dari Jogja menuju Solo, Semarang, itu nanti kalau kita ketemu truk di depan kita, ini truk susah banget nyalipnya ya, menyalipnya kok susah. Itu isi pasir itu di sana diayak. Kalau pasir yang dari Sampit ini nggak diayak, Pak, langsung dipakai. Aku ini bukan orang bangunan jadi nggak begitu paham. Mungkin yang suka bangun-bangun rumah nih Pak Abdurrahim atau Pak Haji Nanang mungkin tahu, Pak Haji Nanang. Iya, Pak, pernah tahu, Pak. Pasir-pasir di Sampit ini kalau untuk bangun apa diayak apa langsung dipakai gitu? Langsung ya? Iya, katanya warnanya agak kemerahan. Kalau di sini agak putih. Kalau yang punya yang Parenggian di sana itu, yang Bajarum di sana itu agak merah. Tapi itu langsung dipakai. Masya Allah. Itu loh, kekayaan Kalimantan itu baru pasirnya, Pak, belum sawitnya. Tapi orang Kalimantannya pada nggak kaya raya kayak apa nih? Lah sampai dibohongi, tanahnya disewa bertahun-tahun. Waduh, apalagi pemerintah bikin peraturan boleh disewa sampai berapa tahun? 100 tahun ya. Masya Allah. Ya 100 tahun dikeruk habis itu kekayaannya. Itu. Tapi Rasulullah SAW memang bilang begitu, dunia ini tidak sebanding dengan separuh dari satu sayap nyamuk. Lebih berharga satu sayap nyamuk daripada dunia seisinya. Kalau dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih minum orang kafir itu. Dengan seteguk air pun tidak akan dikasih. Tapi karena tidak sebanding dan lebih rendah, maka orang kafir kalau mau dikasih oleh Allah. Wis, mau minta apa saja sudah dikasih. Mau pengen jadi presiden, kasih. Mau pengen jadi anaknya juga pengen jadi presiden, kasih. Anaknya pengen jadi wali kota, kasih. Pengen jadi bupati, kasih. Pengen jadi pembantunya pengen jadi bupati lagi, kasih. Pokoknya apa saja. Wis, dikabulkan semuanya itu. Oh, enggak ada nilainya ke dunia ini kok. Tapi orang yang beriman oleh Allah tidak dibegitukan, disimpan. Allah iddaharahu, ya, Allah menyimpannya untuk orang beriman, nanti akan dikasihkan di akhirat. Makanya kita sabar aja lah di dunia ini. Apa adanya kita nikmati. Ya. Yang ada saja kita nikmati. Alhamdulillah kita masih bisa makan, masih bisa minum. Banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, Pak. Ya, jadi kita syukuri saja. Jadi begitu. Yang berikutnya nomor 4, enggak apa-apa saya lewatin waktunya. 477. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala Abu Hurairah berkata, "Sami itu aku telah mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah pernah bersabda, beliau selalu atau sering bersabda, ala ingat-ingatlah, ketahuilah atau ingat-ingatlah, inna dunya, sesungguhnya dunia ini mal'unah, dunia ini mal'unatun, terlaknat, terkutuk, dunia ini terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, mal'unun ma fiha, terkutuk juga ma apa saja yang fiha ada di dalam dunia ini. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang terkutuk dan isi dunia ini semuanya terkutuk, illa kecuali yang tidak termasuk terkutuk adalah zikrullah, ingat kepada Allah, kesibukan ingat kepada Allah. Seperti sekarang ini kita sedang ingat sama Allah, kita sedang ngaji. Nah kalau kegiatan zikrullah itu tidak terkutuk, terpuji, ya. Tapi kegiatan-kegiatan yang lainnya, joget-joget segala itu, yang begini-begini itu, nah gini-gini itu, terkutuk itu. Oh sampai ikut-ikut sesuatu yang terkutuk malahan. Nah kalau zikrullah, baca Al-Quran, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, nah itu terpuji itu. Kemudian kata Nabi selanjutnya yang tidak terkutuk selain zikir kepada Allah, wama, dan apa saja yang walahu, mengiringinya atau menyerupainya. Dulu waktu ngaji Mas Huda, walahu diartikan apa? Hah? Hah? Nah, yang menunjukkan kepadanya. Ya, yang walahu, ya, yang menyerupainya lah, yang menyerupai zikir dengan zikir kepada Allah. Yang ketiga, waliman, dan orang yang berilmu. Orang yang berilmu artinya berilmu agama, bukan berilmu matematik, bukan berilmu IT, AI, bukan. Yang berilmu AI itu loh, AI, artificial apa? Intelligence. Konon si rekap itu pakai metode itu sehingga bisa membuat angka-angka di program, pokoknya yang segitu jadi segini. Masya Allah. Ya. Wa aliman, dan orang yang berilmu, wa muta'aliman, dan orang yang mempelajari ilmu. Hanya itu yang tidak terkutuk. Lainnya itu terkutuk. Makanya Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayo kita sama-sama mempergunakan kehidupan dunia kita ini untuk sibuk zikir kepada Allah, dan yang semisal zikir kepada Allah baca Al-Quran, berzikir, yang semisal dengan itu kan sholat, sedekah dan sebagainya itu. Dan kalau tidak bisa atau kalau tidak seperti itu, ya kita sibuk menjadi aliman, orang yang berilmu yang mengajarkan ilmunya ikhlas karena Allah, dan menjadi muta'alliman, orang yang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Nah, itu, Pak. Ya, ini masih ada lagi beberapa hadis ya. 2, 3, 4, lah kok akeh. 5, 6. Aduh, lah kok banyak ini. Karena saya baca-baca kok ini bagus semua gitu loh. Mau saya pilih yang paling bagus kok enggak nemu gitu loh. Kok semuanya paling bagus gitu loh. Jadi kita lanjutkan besok pagi aja. Insya Allah. Aku lu qouli hada, astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kami. Berilah pula kepada
keluarga kami, istri-istri dan anak-anak kami dan cucu-cucu kami kesehatan dan kekuatan. Berilah kami semuanya kesehatan dan kekuatan, dan berilah kami semua kemudahan dalam hidup ini. Berilah kami semua kemudahan dalam segala urusan kami, dan lindungilah kami semuanya ya Allah dari kesirikan dan kemaksiatan dalam segala urusan kami. Berilah kami semua kemudahan keberuntungan dalam kehidupan dunia kami, dalam urusan rezeki kami, dalam urusan jodoh-jodoh kami dan anak-anak kami, cucu-cucu kami, dan dalam urusan pekerjaan kami dan dalam urusan rumah tangga kami. Berilah kami semua kemudahan dan kemudahan dalam beribadah kepadamu ya Allah, dan terimalah semua amal ibadah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah, dan berilah kepada kami semuanya rahmat dan ridho paduka ya Allah, dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.